Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam operasi tangkap tangan KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjerat Sudewo. Sebelumnya, Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Bupati Pati Sudewo menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Warga yang kesal dengan kebijakan Sudewo berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dirempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak terjaring OTT KPK. Sejumlah pejabat Kota Madiun yang turut diamankan sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di ruang Satreskrim Polres Madiun. Wali Kota Madiun terjaring operasi tangkap tangan KPK diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun, Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak dibawa ke gedung KPK Jakarta. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto memasuki ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun. Suko merupakan salah satu pihak yang diduga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Selain Suko, Kepala Dinas PUPR Torik Megah juga memasuki ruangan pemeriksaan berbeda di Satreskrim Polres Madiun. Sejumlah ASN dari Dinas PUPR dan Perizinan juga diperiksa. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang itu kisaran berapa? Lebih 500 ya. Di atas 1 M. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini operasi tangkap tangan Wali Kota Madiun, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia. Dilami, apakah Wali Kota, bagaimana perkembangan pemeriksaan Wali Kota Madiun saat ini? Dilami.
Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Untuk perkembangannya dari ke-9 orang ini sudah dalam perjalanan menuju ke Gedung Merah Putih KPK ya. Dari 9 orang yang ditangkap dalam OTT KPK yang dilakukan pada Senin pagi hari ini di Kota Madiun, ada salah satunya yakni Wali Kota Madiun yakni Maidi, dan ada pun di samping Maidi ini diketahui bahwa ada PNS dan juga ada sejumlah swasta atau pihak swasta begitu ya. Nah, ini terkait dengan dugaan kasus korupsi apa? Gede dan juga pemirsa, ini terkait dengan dugaan kasus korupsi fee proyek dan juga corporate social responsibility perusahaan yang berada di Kota Madiun. Dalam OTT yang dilakukan oleh KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah uang ratusan juta rupiah. Nah, dalam hal ini KPK artinya memiliki waktu 1 kali 24 jam. Apabila nantinya para atau 9 orang ini sudah sampai di KPK, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK, ini hanya ada 1 kali 24 jam dari para pemimpin KPK begitu ya, untuk mendeklarasikan atau menyatakan terkait dengan status dari ke-9 orang ini. Apakah nantinya akan dinaikkan menjadi tersangka dikarenakan memang KPK memiliki sejumlah barang bukti. Nah, kemudian ini juga yang masih kita tunggu ya. Selain dari OTT Kota Madiun, ini juga KPK hari ini melakukan OTT terhadap Bupati Pati yakni Sudewo. Namun terkait dengan perkara apa, kemudian siapa saja yang terlibat, ini juga masih didalami karena seperti yang kita tahu Bupati Pati ini juga sempat mampir begitu ya ke KPK belum lama ini, namun berkaitan dengan kasus lain. Tentu ini juga yang masih kita nanti pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo. Sementara demikian, kembali ke Anda Gede. Baik, terima kasih Dilami atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kini ke informasi lain. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Dikit bang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku, gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah, ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini, Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat, kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terdakwa korupsi K3 Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut ada 1 partai dan 1 ormas yang terlibat dalam korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. Noel mengancam akan membongkar identitas dari partai dan ormas tersebut. Partai dan 1 ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa mas? Ormas sama partai apa tuh Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh Bang. Jangan kasih tahu warnanya, dulunya. Yang jelas partai dan ormas. Jangan Aliran uang ada kesana ya mas? Enggak ada ketakutan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan partai-partai apa, oke? Beralih ke kasus lainnya, pemirsa, sidang lanjutan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya Keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS akan menggugat penghentian proses hukum Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang dinilai cacat prosedur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.